Kalau saya bisa bertemu beliau, niat saya ingin bicara dengan beliau secara belak-belakan. Ya, pemirsa, di segmen ini kita akan lebih membahas mengenai proses penyelesaian. Tadi saya sempat menunda tadi apa yang ditanyakan Pak Mas Gun Gun, silakan mungkin yang ditanyakan. Iya Pak Syarif, tadi kalau misalnya memang tafsirnya adalah penyadapan, tentu kan ini problem serius. Dan ini punya konsekuensi bukan hanya politik, tapi hukum. Nah, kalau memang tingkat keseriusannya ada, kan sebenarnya apa yang kemudian disampaikan oleh Ahok dan timnya di pengadilan, itu punya konsekuensi hukum juga yang harusnya direspon secara lebih serius oleh Pak SBY. Contohnya misalnya, benarkah Pak SBY memengaruhi sikap dan pandangan keagamaan MUI? Kemudian yang kedua, benarkah memang ada penyadapan? Dan itu tidak bisa hanya kemudian diselesaikan hanya dengan press conference. Kecuali kalau memang hanya political game yang kemudian tujuannya adalah menyasar persepsi publik di wilayah opini, itu lain hal. Saya mungkin sebenarnya tertarik gimana Pak Syarif memaknai itu. Pertama tentunya kami menginginkan ini tim kuasa Ahok ini secara gamblang membuka ya kan, bahwa apa yang mereka bukti yang mereka miliki supaya dibuka ya. Nah, setelah kalau memang dibuka dan ternyata apa yang fakta yang dimiliki tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, ya, baru kami akan memikirkan langkah selanjutnya. Langkah hukum. Ya, langkah selanjutnya apapun, banyak langkah yang kami bisa lakukan. Ya, apakah langkah politik, apakah langkah hukum, apa dan sebagainya bisa secara sinergi kami lakukan. Ya kan. Nah, jadi kami tidak ingin persoalan ini terlalu lebar, ya. Tetapi kami ingin pokoknya pertama kali, ada prinsipnya pertama kali, kami menginginkan agar tim kuasa Ahok ini membuka data atau bukti yang mereka miliki. Tapi tampaknya tim kuasa hukum Ahok juga enggan membeberkan kalau kita cermati, dan dia bahkan akan bilang nanti kita akan buka pada saat yang tepat. Begitu kurang lebih apa yang disampaikan oleh tim kuasa hukum. Nah ini kalau itu gimana? Ya, nanti kita lihat lagi perkembangan berikutnya karena banyak langkah yang kami bisa tempuh. Kalau memang kami mempelajari ke depan apa yang mereka tidak memberikan suatu klarifikasi yang jelas tentang masalah ini, tentu kami akan memikirkan langkah-langkah berikutnya. Banyak langkah-langkah yang kami akan tempuh, apakah langkah politik, apakah langkah hukum dan sebagainya. Karena banyak entry point yang kami bisa lakukan. Sekali lagi kami berharap agar masalah ini clear. Jangan ada fitnah, jangan ada pembohongan publik. Itu tujuan kami sebenarnya di situ, ya kan? Nah, kalau itu dilakukan maka persoalan bangsa ini juga ada kesepakatan bersama di antara kita bahwa kita harus saling menghargai. Kalau ada terjadi kompetisi, ya berkompetisi secara sehat, karena toh kita ini sesama bangsa, ya. Kita ingin melihat bangsa kita ini lebih bagus ke depan. Mas Gun Gun? Ya, memang gini, kalau kubunya Ahok sekarang mereka mengikuti prosedur hukum, ada sedang proses kan di pengadilan pemanggilan saksi fakta dan saksi pelapor. Belum dari pihaknya Ahok. Sekarang baru pembuktian material yang kemudian sifatnya memverifikasi pernyataan-pernyataan dari saksi fakta dan saksi pelapor. Oleh karena itu pasti prosesnya masih cukup panjang. Apakah melewati 15 Februari atau tidak? Nah, kalau kemudian pernyataan Pak SBY dan Pak SBY kemudian merespons pernyataannya Pak Ahok di pengadilan, sebenarnya kan ada 2 poin yang jelas-jelas itu sudah diperbalkan dan itu menyebutkan nama Pak SBY, begitu kira-kira. Sehingga kemudian sebenarnya tidak perlu menunggu proses pengadilan yang sekarang sedang berlanjut dan masih cukup panjang untuk kemudian bagiannya Pak Ahok untuk kemudian membuktikan data-data dan saksi dari pihak terdakwa kan. Gitu. Mas Gun, kalau nanti misalnya Presiden Jokowi akhirnya bertemu dengan Pak SBY, ini menurut Anda isu dari konferensi pers SBY kemarin selesai? Gini, pertemuan kedua belah pihak itu harus kita dorong memang. Semua mantan presiden dan presiden menjabat tuh bagusnya memang ada komunikasi. Meskipun berbeda haluan politik, berbeda pandangan politik, Amerika sekalipun yang liberal punya presidential club. Itu tempat bertemunya, sharingnya, brainstormingnya. Bukan ini isunya spesifik nih. Kalau soal isu itu, hari ini ada isu ini, besok akan ada isu lain. Dan Pak SBY kan ketum partai.
Ingat ya, Pak SBY ketum partai, dan oleh karena sebagai ketum partai dan Pak Jokowi juga dari partai yang berbeda dan sekarang rejimnya juga berbeda dan lagi Partai Demokrat sekarang dalam posisi berada di luar pemerintahan, mesti tidak akan pernah satu haluan gitu. Meskipun dalam beberapa hal, dalam beberapa titik untuk soal kebangsaan juga bisa bertemu. Bagi saya sih simpelnya adalah komunikasi harus dibangun meskipun tidak harus selalu dalam satu kongsi. Tetapi juga harus menghormati yang disebutkan etika, hukum, dan keadaban publik gitu. Baik. Closing statement, Pak Syarif silakan. Pada dasarnya saya setuju bahwa kedua pemimpin ini memang sebaiknya bertemu, dan Pak SBY sudah secara eksplisit menyatakan memiliki niat ingin bertemu, ya. Dan yang paling penting apa yang harus kita tunggu-tunggu itu adalah bahwa dengan bertemunya dua pemimpin ini, yang satu 10 tahun berpengalaman, yang satu menjadi presiden kita sekarang, tentu ini akan baik buat bangsa. Karena apa? Karena dengan keberhasilan yang sudah dicapai oleh Pak SBY itu dapat dilanjutkan oleh Presiden Jokowi, dan ini kan pembangunan kan berkesinambungan ke depan, sustainable development, dan ini yang akan menikmati itu kan rakyat dan bangsa Indonesia. Jadi lagi-lagi saya katakan, kalau dua pemimpin ini bertemu, yang sangat diuntungkan itu adalah rakyat Indonesia. Baik. Tidak hanya untuk membahas mengenai isu Vietnam. Tidak aja membahas gitu masalah isu terkini, tapi membahas bagaimana agar bangsa kita ini lebih bagus ke depan. Baik. Saya pikir itu. Pak Syarif, terima kasih telah bersama kami. Selamat malam. Mas Gugun, terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Pemirsa, saat lagi Anda dapat menyimak Connect 360. Demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Degan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.